Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila, NPM 22411175, kelas manajemen 22B. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko bisnis dan strategis. Kemampuan akhir yang diharapkan mampu menjelaskan kerangka kerja ERM yang ada di dunia, mengenali dan memahami komponen-komponen ERM, termasuk kerangka kerja terpadu ERM dari COSO. Definisi ERM menurut COSO adalah sebagai suatu proses yang dipengaruhi manajemen perusahaan yang diimplementasikan dalam setiap strategi perusahaan dan dirancang untuk memberikan keyakinan memadai agar dapat mencapai tujuan perusahaan. COSO RM sebagai berikut. COSO RM, lingkungan internal atau internal environment, penentuan sasaran objective setting, identifikasi peristiwa atau event identification, penilaian risiko atau risk assessment, tanggapan risiko atau risk response, aktivitas pengendalian atau control activities, informasi dan komunikasi atau information and communication, pemantauan monitoring. Contoh kegagalan mengelola manajemen risiko. Trader bank baring atau negligence membeli instrumen derivatif saham Jepang atau futures Nikkei. Bank baring adalah bank dari Inggris. Ekonomi Jepang turun drastis karena ada bencana gempa Kobe. Akibatnya, dia mengalami kerugian besar. Transaksi selanjutnya atau jual opsi tidak mengurangi kerugian, tetapi memperparah kerugian. Pada akhirnya, bank baring mengalami kerugian besar, 1,3 miliar. Bank baring terpaksa bangkrut karena kerugiannya sudah melebihi modal. Yang kedua, Enroll merupakan perusahaan yang memperdagangkan energi atau jual beli energi. Mereka juga masuk ke kontrak derivatif energi. Usaha mereka cukup kompleks sehingga transparansi menjadi lebih sulit. Transparansi yang kompleks dimanfaatkan untuk menjalankan sistem akuntansi yang tidak wajar. Di samping itu, Enroll melakukan beberapa manuver agar laporan keuangannya kelihatan baik. Akhirnya, investor mengetahui trik-trik mereka. Keuntungan mereka yang sesungguhnya ternyata tidak sebesar yang dilaporkan. Harga saham Enroll jatuh dari 80 per lembar menjadi hanya 0,5. Mereka mempunyai kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Mereka tidak bisa memperoleh bantuan dana. Tidak ada yang percaya dengan mereka. Enroll akhirnya bangkrut. Pandangan lama dan baru. Pandangan lama semakin tinggi risiko, semakin tinggi tingkat keuntungan. Pandangan baru risiko harus dikelola. Ilustrasi pengelolaan manajemen risiko. 1. Pengelolaan risiko yang digambarkan dalam bagian di atas bisa diilustrasikan melalui perjalanan dengan menggunakan kendaraan atau mobil. Mobil yang berjalan terlalu lambat barangkali tidak menguntungkan.
karena beberapa hal, misal terlalu lama atau bahkan bisa membahayakan kendaraan lainnya. Mobil tersebut perlu dipacu lebih cepat. Jika mobil berjalan terlalu cepat atau misal ngebut, maka risiko tabrakan atau kehilangan kendali menjadi semakin besar. Tentu saja hal ini tidak menguntungkan. Yang paling optimal adalah mobil berjalan dengan kecepatan optimal, yaitu cukup cepat tetapi bisa dikendalikan. Pengelolaan risiko bisa diilustrasikan sebagai kombinasi penekanan gas atau mempercepat kendaraan dan penekanan rem atau memperlambat kendaraan. Kombinasi yang ideal bisa membuat mobil berjalan kencang tetapi tetap terkendali. Kerangka manajemen risiko. Prasarana lunak. Budaya risiko dukungan manajemen. Proses manajemen risiko organisasi. 1. Perencanaan, menetap tujuan, misi, penetap target, penyusunan kebijakan, prosedur. Yang kedua, pelaksanaan, identifikasi dan pengukuran risiko, manajemen risiko, asuransi, diversifikasi, hedging, penghindaraan dan prasarana keras, teknologi informasi, prasarana fisik lainnya. Organisasi manajemen risiko. Struktur organisasi, staffing, insentif. Yang ketiga, pengendalian, evaluasi, pelaporan, komunikasi, umpan balik. Maksimisasi nilai perusahaan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.